Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua. Di video kali ini gua pengen sharing sedikit soal bagaimana cara kalian berada di atas skuter dengan baik dan benar. Jadi di video kali ini gua akan ngejelasin bagaimana cara kalian ketika berada di atas skuter ketika sedang berjalan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan kaki sejajar. Jadi kaki sejajar ini bisa digunakan ketika kalian berada di atas skuter dengan kecepatan yang tidak terlalu kencang ya guys. Sekitar di antara kecepatan 10 sampai 20 km per jam itu masih oke kaki sejajar. Jalan santai lah ya. Tapi kekurangannya kaki sejajar ini adalah ketika kalian mengerem mendadak, itu kalian tidak ada topangan di kaki guys. Jadi cuma di tangan aja. Nah itu agak bahaya. Bahayanya apa? Tangan kalian nopang, cuma kaki kalian nanti slip ke depan gitu. Jadi kayak mental gitu guys, kakinya kebuang gitu. Nah itu bahaya banget gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang skuternya masih skuter kecil, skuter yang masih ya nggak terlalu kenceng, atau skuter gede tapi bawanya pelan-pelan aja, itu masih oke di posisi kaki yang sejajar di atas deck gitu ya. Terus yang kedua adalah posisi zigzag guys. Jadi posisi zigzag itu kakinya itu begini guys. Jadi kaki kanan di belakang, kaki kiri di depan gitu, kayak gini. Nah itu posisi yang sangat ideal buat teman-teman yang sudah pakai skuter kenceng, terutama skuter di atas 25 km per jam gitu. Jadi kalau teman-teman udah ngebut di skuter yang kenceng nih, bawa speed 40, 50, 60, nah itu posisi zigzag ini kakinya sangat ideal. Karena apa? Ketika kalian sedang ngerem mendadak, kaki kalian itu membantu menopang tubuh kalian ketika kalian ada momentum ke depan gitu loh, lagi ngerem. Jadi tangan menopang, terus kaki kalian pun ikut nopang gitu. Jadi dia ada tumpuan di sini sama di sini gitu. Jadi kunci dia lebih stabil gitu. Jadi itu sangat ideal posisinya ketika kalian lagi ngebut, apalagi buat manuver-manuver zigzag-zigzag di jalan gitu, nyalip-nyalip. Nah itu posisi kaki zigzag itu sangat pas buat manuver-manuver di kecepatan tinggi. Kalau kaki kalian yang sejajar untuk manuver itu sangat tidak disarankan, karena tingkat keseimbangannya ketika kalian lagi zigzag-zigzag itu sangat sangat kurang ya handlingnya gitu. Berbeda dengan kalian kaki zigzag, lebih kuda-kudanya lebih kokoh gitu guys gitu. Jadi buat teman-teman yang udah skuternya kencang-kencang, rekomendasi banget nih pakai kaki zigzag. Dan yang ketiga, kombinasi dari kaki sejajar dan zigzag. Untuk di kecepatan di atas 25 km per jam sebenarnya sah-sah saja jika teman-teman pengen menggunakan posisi kaki sejajar. Tapi dengan catatan teman-teman jam terbangnya sudah tinggi ya, karena kita akan kombinasikan yang sejajar dan zigzag. Jadi ketika kalian teman-teman misalkan nih bawa speed di atas 40 km per jam gitu ya, kaki sejajar sah-sah saja, dengan catatan keadaan jalan tuh rata lah gitulah, aman gitu, nggak banyak manuver gitu. Ketika kalian sudah mulai mau nyalip nih, misalkan lagi ngebut kaki sejajar, terus mau nyalip nih, mau zigzag nih, ada yang rem mendadak kah atau apa, kalian langsung buang salah satu kaki kalian ke depan. Jadi misalkan tadi sejajar gini nih kakinya guys, kakinya sejajar begini gitu kan, sejajar. Nah pas kalian lagi mau manuver langsung beginiin kakinya ke dekit gitu. Jadi langsung biar langsung seimbangannya langsung terjaga, langsung bisa manuver gitu. Jadi kita kalian lagi ngebut, tiba-tiba butuh nyalip-nyalip mendadak, kalian bisa langsung begini kakinya gitu. Seperti itu bisa dikombinasikan, tapi udah lumayan pro tuh, dia bisa mengkombinasikan beberapa posisi kaki. Atau ketika kalian menggunakan kaki sejajar nih, terus kalian ngerem mendadak. Nah ketika kalian ngerem mendadak, otomatis kakinya harus refleks ke depan guys, salah satu, mau kiri ke depan atau kanan ke depan. Jadi buat seimbang. Jadi ketika kalian lagi gas, rem langsung set bareng gitu. Kalau bisa sebelum handle rem dipencet, kaki kalian udah ke depan duluan gitu. Jadi seimbang gitu, dan tangan kalian ke belakang gini. Seperti itu guys. Oke guys, jadi yang keempat ini adalah posisi ketika kalian sedang ngerem di kecepatan tinggi. Jadi ketika kalian ngerem di kecepatan tinggi, posisi kaki kalian tuh harus zigzag, harus seperti ini. Ketika kalian sedang ngebut terus ngerem mendadak, dengan posisi kaki zigzag ya guys ya, itu posisi badan kalian harus ditarik ke belakang. Fungsinya apa? Agar posisi tangan sedikit sejajar dengan stang ketika kita ngerem. Jadi tangan kita nahan guys, tangan kita nahan stang ke depan, terus kaki kita yang depan juga menumpu badan kita gitu. Terus badan kita ke belakang buat menghindari ngejungkel ke depan. Jadi banyak kasus skuter-skuter pemula, dia lagi ngebut tapi dia nggak condongin badannya ke belakang gitu. Mungkin karena kaget gitu kali ya, dia langsung rem mendadak, itu skuternya langsung motor ke depan guys. Jadi bahayanya seperti itu. Jadi skuternya langsung
stopi gitu, ban belakangnya kelempar ke atas, orangnya mental ke depan, itu guling-gulingan tuh. Itu biasanya nanti stang tiang ini biasanya suka patah nih, tiangnya suka patah gitu. Ada kejadian tiangnya patah karena itu. Jadi dia posisinya jungkel gitu dia. Jadi kalau mau diperagain ya teman-teman ya, jadi dia kalau misalkan kita nggak begini teman-teman, dia akan jungkel begini gitu, seperti itu. Jadi itulah fungsinya kenapa badan harus dicondongin ke belakang, buat menambah beban di belakang agar tidak kelempar ke depan gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang yang kelima nih guys. Yang kelima ini adalah teknik buat yang mungkin sudah pro ya. Jadi yang jam terbangnya di skuter sudah lumayan lama, ridingnya sudah sering, riding jauh, riding dekat, segala medan sudah dilalui. Biasa lewatin jalan rusak, tiba-tiba ada lubang, refleksnya harus main di situ. Nah, teknik nomor 5 ini wajib kalian kuasai, yaitu apa? Loncat. Kalian harus bisa loncat pakai skuter kalian. Mau seberat apapun skuter kalian, kalian harus bisa loncat. Apalagi di kecepatan tinggi gitu. Jadi biasanya nih kita lagi riding nih, tiba-tiba nggak ngeliat ada lubang nih, kita kaget gitu ya. Itu kita udah nggak keburu ngerem nih. Kalau kita ngerem mendadak, wah udah pasti jungkir balik dah. Atau kita masuk lubang misalkan. Jadi kebuang lah, namanya ban skuter kan nggak terlalu besar ya. Jadi kalau ada lubang yang besar mungkin bahaya untuk bisa oleng terus jatuh. Nah, ketika kalian sudah tidak memungkinkan untuk mengerem, kalian wajib loncat, guys. Buat teman-teman yang suka main BMX sebelumnya, sepeda BMX atau MTB yang suka bunny hop atau loncat begitu, biasanya ketika dia main skuter, itu penyesuaian loncatnya nggak akan susah, karena basicnya sama, hampir sama gitu, untuk posisinya gitu. 11-12 lah untuk menyesuaikan mempelajarinya di skuter gitu loh. Jadi nggak akan lama lah mempelajarinya. Jadi kan cukup ambil ancang-ancang aja gitu, kayak sedikit jongkok gitu ya, sedikit jongkok, terus kalian hentakin aja gitu. Karena kan dia ada shock ini. Biasanya skuter-skuter yang udah middle class menengah itu dia udah ada shocknya depan belakang ya. Kalian agak jongkok sambil menghentak ses gitu. Nanti dia shocknya akan main tuh. Nah, ketika posisi momentum mau ke atas, kalian harus loncat tuh. Stangnya kalian tarik ke atas gitu. Jadi kayak orang kalau sepeda tuh namanya bunny hop ya. Jadi kayak ditarik sedikit, nanti yang belakang ngikut naik dia. Nah, itu biasanya kayak gitu sih caranya gitu. Dan itu udah gue peragain di beberapa case waktu gue lagi ngebut di speed 50, 60, ada lubang atau jalan rusak, atau polisi tidur. Yang paling sering polisi tidur sih gitu. Nah, itu bisa langsung diloncatin aja gitu. Jadi tanpa kita harus ngerem mendadak gitu, karena tingkat bahayanya lebih tinggi dari kalian ngerem daripada kalian loncat gitu. Mungkin dengan kalian loncat akan ada kemungkinan juga untuk jatuh, cuman setidaknya meminimalisir gitu. Kalau kalian sudah lancar ambil ancang-ancang loncatnya, ya biasanya sih udah aman-aman aja, yang udah-udah ya gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi itu yang gue bisa sharing teman-teman, buat teman-teman yang masih pemula atau baru yang pengen mau mulai di dunia persekuteran. Dan buat teman-teman yang udah pro, mungkin bisa dijadiin referensi video ini. Kalau teman-teman yang udah pada pro ini ada masukan lain yang lebih mantap, boleh di-share di kolom komentar ya guys ya. Oke, segitu aja sharing dari gua kali ini tentang posisi kaki kalian di atas skuter gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share ya. Buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman lebih keren lagi atau ada posisi yang lebih mantap lagi, boleh di-share banget di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!